Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Saudara, kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan welas asih. Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama welas asih, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya rumah sakit Sampurasun, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya rumah sakit welas asih, silakan. Saudara, kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari Al-Ihsan ke welas asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al-Ihsan. Dianggap ini Arab ini. Ini bau Islam ini Arab. Kenapa mesti Al-Ihsan? Padahal ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Iman, Islam, ihsan itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Saudara, oh tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles. Ah, ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu. Siapa bilang ganti nama itu enggak berimbas? Ganti nama itu berat. Karena itu nanti menyangkut administrasi. Berarti pelangnya diganti, kop suratnya diganti, kop amplopnya diganti, stempelnya diganti. Bukan itu lagi, sertifikatnya juga diperbaiki, itu nama, perizinannya juga namanya mesti diperbaiki lagi. Itu semua biaya. Nah, jadi jangan yang konyol-konyol lah. Nama Al-Ihsan diganti, kecuali kalau namanya jelek, saudara. Wah, ini namanya jelek nih. Umpamanya rumah sakit apa? Rumah sakit Cebok umpamanya. Nah, ini kan jelek namanya, ganti sama rumah sakit welas asih. Saya mau tanya, rumah sakit Al-Ihsan bagus tidak? Ada urusan apa diganti welas asih ya kawan? Nah, jadi ada aroma, nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah, ini kita jauhkan. Sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam ya kawan. Haram. Karena memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri, yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini saudara. Nah, jadi dia benci dengan Islam, dengan Arab, saudara, sehingga menumbuhkan sikap rasis. Dan saat ini dia kadang-kadang ceramah di mana-mana, saya difitnah, katanya saya benci Islam, saya difitnah, saya dilawan, katanya saya begini begitu. Bukan difitnah, fakta. Anda merubah Purwakarta dari kota santri jadi kota berhala, berhalanya masih ada sampai sekarang. Nah, fakta. Anda mengganti assalamualaikum dengan sampurasun, bukan fitnah, fakta. Nah, ini juga fakta. Anda mau ganti kata Al-Ihsan dengan welas asih, saudara. Jangan apa namanya, jangan kelewatan. Jangan nanti di Bandung ada juga rumah sakit Hasan Sadikin, diganti juga lagi nanti. Nah, itu kan Hasan kan juga bahasa Arab, Sadikin bahasa Arab. Itu kan nama tokoh Jawa Barat dulu. Hasan Sadikin itu dulu nama tokoh besar di Jawa Barat, diabadikan namanya jadi rumah sakit, saudara. Nah, terus bagaimana? Terus sekarang nanti kamar jenazah mau diganti jadi kamar layah begitu. Atau kamar bangke. Astagfirullahaladzim, jenazah bahasa Arab, saudara. Jadi nggak usah menanamkan atau mengaplikasikan dalam kehidupannya kebencian, sikap rasis, fasis terhadap sesuatu yang berbau Islam. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya kawan. Nah, jadi silakan bikin rumah sakit yang banyak. Yang satu nama rumah sakit welas asih, yang satu rumah sakit apalah, dikasih nama, silakan. Yang sudah ada bantuan umat, duit dari umat, nggak usah dikutak-katik. Karena ganti nama aja, jangan kita bicara rumah sakit nih MS nih. Kalau besok ganti nama, ya berarti kan lambangnya ganti. Berarti tulisan-tulisan MS-nya diganti. Berarti buku-buku yang dicetak di MS, kertas-kertas, surat-surat semua diganti. Itu biaya, saudara, bukan enggak. Nah, begitu akte notarisnya juga mau nggak mau diurus, dirubah lagi tuh. Jangan, perubahan nggak gampang, perubahan yang nggak perlu ya kawan. Nah, itu yang kita mau sampaikan ya kawan. Jadi sekali lagi stop sikap rasis. Tolaklah, ini adalah permainan deislamisasi, permainan kelompok nativisasi, dan sekali lagi saya dengan berat hati menyatakan dan memenuhi harapan Bung Kameramen, kita sedang melakukan perang terhadap sebuah proses peristilahan. Dulu waktu saya SD ada istilah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Entah siapa yang main-main tahu masuk itu. Ihsan itu adalah sebuah kearifan lokal yang telah menyatu dalam masyarakat Tatar Sunda. Jadi menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah.
Karena ihsan, iman, ya takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren, dan masyarakat Tatar Sunda, welas asih jelas keren. Al-ihsan keren plus-plus. Jadi kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Saya imbau buat seluruh masyarakat dan para pemimpin-pemimpin daerah di seluruh Indonesia, jangan mentang-mentang. Ya, bagaimanapun pertanyaan sederhananya, apakah sudah dimusyawarahkan? Jangan seperti kita tahu-tahu keluar Kepres 1 Juni Hari Pancasila dan ternyata tidak pernah ada pembahasan. Pola-pola aksi sepihak, pola-pola antroposentrisme, pola-pola semau gue, pola-pola sehebatnya gue, itu merupakan tanda-tanda tiranik yang harus dilawan. Sekali lagi, rumah sakit daerah RSUD Al-Ihsan, terus pada para ulama Jawa Barat, kepada Kang Asep, pada Pak Atian M. Ali MA, pada Bang Roin, dan semua para ulama-ulama Jawa Barat, tegaskan bahwa Al-Ihsan di sana ada kearifan lokal dan ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu Alfian, menarik memang Bu Alfian sampaikan tentang deislamisasi ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, misalkan kita cek ya, dalam Islam itu kan biasanya penceramah atau khotib-khotib kan sering sampaikan ya Bu Alfian, iman, Islam, dan ihsan. Wah, ihsannya dibuang nih Bu Alfian. Jadi kalau kita secara arti gampang ya, dalam Islam, al-ihsan itu berarti berbuat baik, sempurna, atau melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Lebih spesifik, ihsan merujuk pada kesadaran tinggi bahwa Allah selalu mengawasi. Sehingga seorang muslim berupaya untuk beribadah dan beramal dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Seolah-olah melihat Allah. Jika tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatnya. Nah ini kan menurut saya penamaan al-ihsan juga nggak asal-asalan dulu ya Bu Alfian. Pasti punya pertimbangan. Nah Bu Alfian, yang menarik adalah baru kali ini saya melihat KDM dikritik habis-habisan dan tidak terlalu banyak muncul pembelaan yang berarti. Rasanya masyarakat juga sudah melihat Bu Alfian yang Bu Alfian sampaikan tadi, ngerasa selama ini benar, ngerasa nggak ada yang komplain, ngerasa apapun yang dilakukan itu adalah suatu kebenaran, jadi mau melakukan sesuatu apapun bebas-bebas aja. Nah Bu Alfian, saya bacakan sedikit komentar netizen ya Bu Alfian. Yang pertama, di Turki orang sekuler juga gitu. Ganti plang-plang tulisan Arab jadi tulisan Turki. Pokoknya semua berbau Turki, nama-nama dalam bahasa Arab semua dihilangkan. Nah, kemudian yang kedua, ini dari Hadi Al-Farabi. Jadi kebijakan apa dari orang ini yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Jabar? Mungkin respon tengah dulu, silakan Bang Alfian. Ya, saya ingin memberikan sedikit kejernihan membaca ya. Welas asih itu kan hablum minan nas. Ihsan itu, dalam ihsan ada welas asih. Betul. Tetapi welas asih tidak ada wilayah transendensi ilahiyat. Betul. Jadi terminologi Islam yang sudah ada, saya menghimbau kepada siapapun, kepala daerah, dan orang yang memimpin daerah Jabar itu adalah daerahnya para santri dan ulama. Bisa menghimbau, mari perhebat dakwah kita. Mari pertegas. Mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Semua orang tahu bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan merupakan trilogi yang menjadi kajian mendalam di seluruh pesantren dan kajian-kajian pendidikan Islam. Pertama itu. Yang kedua, ini persoalan akidah. Bahwa ternyata sudah sok banget lo ya, mentang-mentang puasa, jadi lo membenturkan apa yang ada dalam keyakinan dan transcendence. Saya katakan dengan tegas, cabut, tidak jadi, anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini secara argumentasi dan... Waduh, malah ngomongin kata perang. Lagian masyarakat di Jawa Barat kan sekarang semakin pinter ya. Jadi tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Jadi mau diprovokasi seperti apapun, sepertinya ya masyarakat Jawa Barat yang nggak bakalan terpengaruhi lah ya. Lagian kan nama welas asih itu termasuk dalam arti yang mudah dipahami ya. Dan menurutku nama ini sesuai dengan adat istiadat dan semua unsur masyarakat yang ada di Jawa Barat. Nama welas asih sama dengan nama sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi menurutku ini adalah nama yang baik dan gak ada masalah lah ya. Yang terpenting kan di sini poinnya. Jadi yang diutamakan itu adalah pelayanannya.
bukan namanya. Jadi untuk kalian yang kiranya nggak setuju, ya udah mending diem aja. Masa iya cuman gara-gara sebuah nama kok dikait-kaitkan dengan agama? Masa iya cuman gara-gara sebuah nama kok ya diributkan jadi seperti ini? Jadi gimana menurut kalian? Silahkan ya, jika ada yang berpendapat dan komentar, langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan videonya. Makin kelihatan aslinya. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Siap. Anjir, buzzer anu kamari eleh dina pemilihan presiden. Ayeuna nyararang KDM. Contoh si Eko Widodo aduh eta buzzer spesialis Bapak eta we pokok namanya. Aduh, nyerang KDM jado. Masalah Al-Ihsan ganti nama biasana ya, lamun Bapak aing geus cumarita noel kahiji instansi atau lembaga atau naon, biasanya sok aya sesuatu ya, kita tunggu aja tanggal mainnya ya. Dan inilah tanggapan Bapak aing tentang Rumah Sakit Al-Ihsan yang akan ganti nama. Dengekeun jadol Widodo Eko Langsung aja yuk kita tanya-tanya. Selain RSUD Al-Ihsan ini akan adakah RSUD yang lain yang diganti namanya? Enggak, kalau namanya sudah sesuai dengan daerahnya nggak ada masalah. Kayak Pelabuhan Ratu apa namanya? Siapa yang di Garut Selatan nggak ada masalah. Gitu loh, sesuai daerah. Jadi saya ingin mengenakan nama-nama itu sesuai dengan wilayah kita. Pak, udah dibicarakan dengan DPRD Jabar terkait kalau penamaan kan nggak ada problem. Oh, nggak ada. Kalau penamaan nama tidak berpengaruh pada anggaran. Oh, kan ada infrastruktur baru mungkin Pak. Iya. Tambahan-tambahan. Ya, setelah ini pasti Al-Ihsan saya tingkatkan. Saya ingin sekelas Hasan Sadikin. Mungkin dalam waktu 2 tahun selesai bisa sekelas Hasan Sadikin. Kalau anggarannya juga ya Pak? Iya. Anggarannya juga dari rumah sakit berarti ya Pak, terkait pergantian. Kenapa? Terkait pergantian nama ini. Nama nggak ada kaitannya. Harus pakai apa nama kan nggak ada biaya, cuma ganti nama. Tapi Nama itu kan cuma SK Pak. layanannya apa yang bakal ditambahkan? Ya kita akan meningkatkan seluruh layanan yang ada di situ. Dan saya sudah bicara dengan Menkes agar Al-Ihsan itu bisa menjadi setara dengan Hasan Sadikin. Yang lagi rame sampai pada heboh banget netizen terkait pergantian nama RSUD Al-Ihsan ke RSUD Welas Asih. Sampai-sampai disangkut pautin dan dipertanyakan soal keagamaannya Deddy Mulyadi. Karena katanya perasaan kok ada nama yang berbau-bau Islam itu kayaknya alergi, katanya kayaknya anti banget Deddy Mulyadi begitu kan. Jadi dipertanyakan nih dia agamanya apa, katanya gitu kan. Rumah sakit Al-Ihsan ini ujung-ujungnya hanya dijadiin konten buat dia aja, katanya buat pencitraan dia. Banyak yang ngomong kayak begitu. Kalau menurut gua mah gitu ya, terkait RSUD Al-Ihsan diganti nama menjadi RSUD Welas Asih. Kalau kata gue sih kagak ngaruh-ngaruh amat untuk kesehatan. Yang paling penting mah kalau nyari rumah sakit itu bukan namanya. Mau namanya Al-Ihsan, mau namanya Welas Asih. Yang paling penting apa? Pelayanan. Betul. Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut untuk para pasiennya.
mau yang menggunakan BPJS ataupun menggunakan umum tetap diperlakukan sama. Pelayanannya yang terbaik, baik dari obat-obatan, dari tindakan perawatnya, dari tindakan dokternya, ya, dari alat-alat yang canggih. Itu kalau gue mah kalau nyari rumah sakit bukan nama. Ini sampai pada heboh-heboh banget terkait nama Al Ihsan diganti menjadi Welas Asih. Yang paling penting mah pelayanan. Kalau kata gue mah pelayanan, ya. Para perawatnya bagaimana, salam senyum sapanya baik, selalu terjaga kenyamanan pasien. Itu yang dicari dari rumah sakit mah, bukan dari nama. Ampun, kadang gue pengen bertanya kalau misalkan gubernurnya bukan Deddy Mulyadi, terus ada pergantian nama, misalkan nih ya, dari Al Ihsan ke menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih, apakah akan serame ini? Penasaran gue mah gitu. Kalau gubernurnya bukan Deddy Mulyadi nih, apakah akan serame ini? Soalnya ada contoh juga nih, gubernur sebelumnya tuh di daerah Jakarta yang mengganti nama jalan. Kayak begitu ya, pada adem-adem ayam aja. Yang dulu nama jalannya emang Betawi banget diganti menjadi nama jalan yang lebih ke apa gitu. Pada diam-diam aja. Tapi kenapa di sini di Jawa Barat apa yang dikerjakan sama Deddy Mulyadi pasti langsung boom menjadi huru hara yang seolah-olah permasalahannya itu besar banget gitu kan.